Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membacakan dua hadis pendek dari Abdullah bin Umar ibn As radhiyallahu anhu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaitu Rasulullah mengucapkan ucapan seperti ini: al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajjara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat terhadap kesahihan hadis ini. Seorang muslim, kata Rasulullah, adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti sesama muslim, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman bab seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti sesama muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman bab penjelasan tentang perbedaan tingkat keutamaan ajaran-ajaran Islam dan ajaran Islam yang paling utama. Jadi menurut pensyarah hadis ini ada tiga mutiara hadisnya. Satu, kesempurnaan keislaman dan iman seseorang tidak akan diperoleh kecuali dengan tidak menganiaya orang lain, baik secara materi maupun non materi. Dua, anjuran untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan komitmen untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Komitmen itu artinya ikatan hati kita yang kuat, ya. Itu artinya komitmen. Tiga, hijrah ke kota Madinah adalah wajib sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, sebagai langkah untuk memperbanyak jumlah umat Islam dan mengumpulkan kekuatan mereka. Namun hukum itu dihapus setelah terjadinya penaklukan kota Mekah atau Futuh Makkah, karena Islam dan umatnya sudah kuat. Ini hadis yang terkenal bahwa seorang muslim adalah orang yang lidahnya itu dan tangannya tidak menyakiti sesama muslim. Kalau untuk seorang pemimpin ini jauh lebih berbahaya kalau lidahnya tidak terjaga dan tangannya itu tidak terjaga. Misalnya kalau pemimpin itu suka bohong, maka yang susah itu adalah orang seluruh Indonesia. Kalau dia bupati, ya kabupaten itu yang susah kalau pemimpinnya itu lidahnya tidak terjaga dan dia tidak menjaga tangannya, biadih. Misalnya dengan tangan itu dia menandatangani, ya. Misalnya apa? Pajak motor naik sampai 300 tahun, tadinya cuma 100 misalnya. Kan itu keluhan yang sekarang tuh, orang pajak motor naik. Nah, itu membuat susah rakyatnya, ya. Dan itu nanti tanda tangannya itu, karena pakai tangan kan, itu menyakiti banyak orang, itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi ketika SBY tanda tangan,
undang-undang BPJS ya, di akhir kekuasaannya itu warisan terbesar SBY. Jutaan orang menjadi mudah untuk berobat ya. Karena apa? Tanda tangan SBY itu. Satu. Yang kedua, biyadih, dengan tangannya itu orang kemudian membuat jutaan orang itu dapat dana desa 1 tahun 1 miliar atau 1,5, 74.500 seluruh desa dapat dana itu. Kenapa? Tanda tangan seorang SBY, undang-undang dana desa. Baru terjadi setelah 70 tahun Indonesia merdeka, satu desa punya dana sendiri 1 miliar setahun. Bahwa kemudian beberapa kepala desa masuk penjara karena korupsi dana desa, itu lain soal. Tapi yang kita persoalkan tanda tangannya itu sebagai seorang muslim, dia membuat orang lain bahagia. Itulah pemimpin yang diharapkan. Tapi kalau undang-undang tenaga kerja ditandatangani alasannya supaya investasi masuk, dan ternyata buruh di mana-mana berontak dan kemudian dikeprok sama polisi, ratusan orang masuk penjara gara-gara menentang undang-undang tenaga kerja yang ditandatangani oleh presiden kita. Nah, itu berarti dia menyakiti ya rakyat karena tanda tangan. Rasulullah mengatakan sempurnanya keimanan ya seorang muslim itu kalau lidahnya itu orang lain terjaga dari keburukan lidah dan ibiyadih, tangannya. Jadi ini penting untuk kita semua sebagai seorang ayah, jangan mudah-mudah menyakiti istri, anak-anak, atau mengeluarkan janji terhadap anak. Nanti kalau naik kelas, ayah beli sepeda nih, naik kelas dia nggak dibeli sepeda, itu berarti ditagih nanti di akhirat ya, janji itu. Yang kedua, hadis yang pendek lagi, kata Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah, famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ada seorang yang biasa menjaga harta Rasulullah, bawaan Rasulullah, namanya yuqalu lahu Kirkirah, namanya Kirkirah, sahabat Rasulullah. Famata, kemudian sahabat Rasulullah ini mati, wafat. Apa komentar Rasulullah? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, dia berada di dalam neraka. Ini membuat sahabat heran. Fadhahabu, para sahabat kemudian yang zuruna, menyelidiki si Kirkirah ini. Fawajadu, mereka mendapati aba'atan qad ghallaha, mereka menemukan mantel, jaket. Di sini artinya mantel, jaket, pakaian yang coraknya bergaris-garis hitam, diambil sama Kirkirah sebelum harta rampasan itu dibagikan, diumpetin, dicuri. Kata Rasulullah, wa huwa finnar, karena dia berbuat zalim, mengambil barang yang bukan haknya, yaitu sebuah mantel ya. Bayangkan kalau di Indonesia orang mencuri begitu banyaknya, kira-kira masuk surga apa enggak? Tahun 2019 menurut Indonesia Corruption Watch ya, satu lembaga swadaya yang khusus mengawasi korupsi para pejabat itu, ada 271 kasus di masa rejim Jokowi
orang korupsi. Tapi 4 tahun kemudian menurut data ICW, yang kasus korupsi itu naik 3 kali lipat menjadi 791 kasus. Jadi maling-maling itu banyak sekali, dan maling-maling itu kebanyakan orang Islam karena punya kekuasaan, ya, orang-orang partai. Meningkat 3 kali lipat korupsi yang ngambil uang yang bukan haknya. Di zaman Rasulullah sikir kirah finnar, masuk neraka. Setelah dicek ngambil mantel, dia hanya mantel. Kalau dalam Islam orang yang mencuri itu dipotong tangannya, bukan dipenjara. Berapa nisabnya yang dicuri? Itu 1/4 dinar emas. Kurs 1 dinar itu 2 juta. Jadi 1/4 itu 500.000. Orang yang mencuri dengan sengaja barang yang disimpan yang nilainya 500.000, dia dipotong pergelangan tangan kanannya dengan keputusan hakim, ya. Kemudian dia mencuri lagi, pergelangan kaki kirinya dipotong. Nah, kata Imam Syafi'i, lengan tangan kanan yang dipotong itu dikemanain? Menurut Imam Syafi'i, yang ngajarkan kunut itu tiap subuh harus kunut, toh? Gantung pergelangan tangan ini di leher orang itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan hanya soal kunut, dia gantung. Terus kemudian kalau dia mencuri lagi ketiga, lengan kiri dipotong. Mencuri lagi yang keempat, pergelangan kaki kanan dipotong. Loh, kok masih mencuri lagi di atas 500.000 atau $30, gitu? Itu dia baru dimasukkan penjara dengan 4 anggota tubuh yang sudah buntung itu. Di Indonesia mencuri hukumannya paling banyak 3 tahun 4 bulan, ya, antara 37 bulan sampai 41 bulan. Makanya si maling-maling ini nggak akan jerah, karena yang dikorupsi miliaran, dia lepas 4 tahun duitnya masih bisa dinikmati, ya. Jadi dia berhitung lumayan jadi maling 4 tahun tapi kaya raya setelah. Nah, kalau menurut Islam ini berbahaya mencuri nih, ya. Mencuri kambing kayak, mencuri ayam kayak, ya, mencuri mangga kayak misalnya, kan, mencuri mantel dalam kasus ini. Hati-hati dengan bahaya akhirat, karena kita mengambil hak yang bukan miliknya dengan tangan kita atau dengan tanda tangan kita. Kalau kita punya kekuasaan, punya wewenang, dengan tanda tangan pencurian bisa lebih besar, ya, karena manipulasi tanda tangan. Semoga ini memperingatkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.